selalu menyiapkan diri puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik beda dengan Imam Syafi'i. Dia memberikan kesempatan niat di awal untuk niat 1 bulan. Maka nanti saya juga minta kepada imam setelah kita sama-sama niat untuk esok, kita juga lengkapi bahwa niat ini ala Imam Malik yang membolehkan kita untuk niat puasa sebulan penuh. Kalau nanti ada lupanya, kita minimal punya tabungan. Mudah-mudahan masa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kealpaan yang tidak kita sengaja. Itu nanti kita juga membimbing berjamaah tentunya selain yang imam mayoritas kita mengikuti Imam Syafi'i, tapi nanti kita juga akan jaga-jaga al-insan harus Malaysia untuk berniat sebulan ala Imam Malik. Hadirin jamaah sekalian, yang kedua tentu kita bersyukur mudah-mudahan pandemi rasanya akan segera berakhir dan mudah-mudahan masa endemi, dan ini banyak kalangan mengharap adalah puasa dan Ramadan ini menjadi bangkit kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita akan karunia dan rahmatnya sebagaimana tujuan mulia dari Ramadan ialah ta'ala ta'ala. Jadi ini adalah bulan yang berbarkah yang disediakan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 tahun diberi 1 bulan yang penuh dengan rahmat, penuh berkah, penuh kemuliaan, dan itu hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW, tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain seperti Nabi Muhammad. Memang secara umur kita ini rata-rata 80 tahun, bahkan 60 tahun, atau paling tinggi 100 tahun. Jauh di bawah para nabi-nabi terdahulu yang umurnya sampai dengan 900 tahun, 1000 tahun, dan sekian tahun, sekian kali lipat dari masa kita. Kalau kita hitung ibadah itu tidak ada apa-apa yang mereka mampu mendekatkan diri, mampu menabung pahala yang banyak karena umurnya panjang. Namun keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ini kita diberi 1 bulan yang menentukan karena ada 1 malam. Selain bulan ini kita dilipat gandakan bulan Ramadannya saja, setiap amal perbuatan kita yang baik berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, plus ada 1 malam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikenal atau diberikan dengan istilah malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun per malam. Jadi kalau, dan saya yakin setiap kita yang minim-minimnya ikut sholat isya, minim-minimnya ikut tarawih, minim-minimnya ikut tadarus Al-Quran, setidaknya pasti dapat malam Lailatul Qadar itu yang standar. Artinya malam itu ketika kita sudah mulai buka puasa, lalu kita berniat ibadah puasa, berniat ibadah makan ini juga ini karena Allah, lanjut jamaah maghrib, lanjut sholat isya, lanjut sholat tarawih, sudah masuk malam Lailatul Qadar. Kalau yang standar pasti yang umum yang jamaah saja. Apalagi kita lengkapi dengan qiyamul lail, kita niyati dengan iktikaf, semakin komplit malam itu full. Kalau Allah menyampaikan khairun min alfi syahr, maka kita alfi syahrnya betul-betul dapat. Ya kalau yang standar mungkin nggak sampai alfi syahr kan gitu ya. Kalau yang sampai jam 10 malam, bangun lagi jam 3 atau jam 4 mungkin dapatnya sepertiga atau setengah malam. Tapi intinya kemuliaan Ramadan ini begitu istimewa yang diberikan privilege-nya hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu tentu ya keikhlasan hati kita menatap, keikhlasan hati kita
puasa itu Allah sendiri menyampaikan as-shaumi wa ana ajzi. Puasa itu hanya untukku dan saya sendiri yang akan memberikan ganjaran atas puasa. Tidak ada jamin, tidak ada diberikan kata-kata 10 kali lipat, 7 kali lipat, tapi betul-betul mutlak prerogatif Allah. Jadi luar biasa. Maka kalau ada puasa ini sebetulnya hanya mengukur keikhlasan kita hanya karena Allah. Toh puasa ini kita ini tidak makan, tidak minum, tidak marah, tidak riba, tidak menyakiti orang, pokoknya meninggalkan semua yang dilarang karena Allah. Andai kata kita masih karena manusia, mungkin kita bisa sembunyi-sembunyi makan. Toh makan itu dari makanan yang halal buat kita. Kita kerja bisa beli beras, bisa beli minum, bisa beli makanan itu halal. Tapi atas kesadaran diri kita sendiri, kita tidak minumnya dan kita tidak memakannya. Karena apa? Karena ini lillah. Saya nggak ingin dilihat siapa-siapa. Karena saya hanya semata-mata karena puasa ini melatih kita, mengajak kita bermunajat, mengajak kita untuk bercengkrama hanya kepada Allah. Kan mau itu makanan-makanan kita, minum-minuman kita, hak-hak kita, tapi atas kesadaran lillah ini kita lakukan semata-mata karena itu kalau kita puasa masih penuh dengan nilai-nilai kesombongan, penuh dengan nilai-nilai riaknya, itu sebetulnya bertolak belakang dari maksudul akal dalam perintah puasa itu. Mudah-mudahan dengan puasa ini keegoan kita, kesombongan kita, keakuan kita luntur dan menjadi hamba Allah, sehingga kita menuju la'alatul taqwa. Karena di bulan ini Allah membuka pintu lebar-lebar, semua pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dan kalau semua sudah perangkat-perangkat yang buruk ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita masih bermaksiat, tapi kita masih melanggar dan masih menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan karena dorongan setan yang di luar, itu murni dari diri kita, karena nafsu kita, karena zat buruk kita yang menyimpan kita yang masih melanggar kita. Nah itu mari akal-akal maksiat yang masih kotor-kotoran masih dekati, mudah-mudahan dengan sebulan kita bakar dan betul-betul menjadi hamba Allah yang maha mengetahui. Allah ada doa favorit dan menganjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau itu afuwwun karim, Engkau itu maha pengampun. Tuhibbul afwa, hobimu mengampuni. Nah, bulan puasa ini dianjurkan oleh Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu maha pengampun dan hobinya memang mengampuni. Karena itu mari kita sama-sama minta ampun, meningkatkan mujahadah kita, penyambung kita di bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesehatan,